Saat Anda beli mobil baru, keselamatan harus menjadi prioritas utama Anda. Anda selalu dapat melihat fitur keselamatan kendaraan yang akan Anda beli, tetapi peringkat keselamatan membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat. Dan sepertinya satu perusahaan terkemuka dalam peringkat keamanan di seluruh dunia, kita berbicara tentu saja tentang Tesla. Tesla secara konsisten menerima peringkat bintang 5 dari perusahaan yang melakukan uji tabrak. Tetapi bagaimana cara kerjanya sangat efisien setiap saat, itulah yang akan kita ketahui hari ini. Tesla telah menyelesaikan setiap ujian yang diajukan oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional selama bertahun-tahun. Dan tes terbaru mereka adalah pada bulan Januari tahun 2021. Tesla Model Y membersihkannya dengan warna cerah, dan menerima peringkat bintang 5. Tetapi apa yang menentukan tingkat keamanan mobil? Bagaimana cara mengukurnya? Sebelum kita melihat secara spesifik apa yang membuat Tesla sangat aman, mari kita lihat beberapa fitur keselamatan penting yang perlu kita ingat saat membeli mobil. Kantung udara, rem, kontrol stabilitas elektronik, adaptif lampu depan, dan traksi. Saat perusahaan asuransi dan regulator keselamatan jalan raya menguji mobil, mereka biasanya memiliki 6 kategori utama yang mereka uji. 3 di antaranya mencakup 3 jenis benturan ujung depan, benturan samping, whiplash, dan kekuatan atap. Tujuannya adalah untuk memastikan mobil melindungi orang dewasa dan anak-anak. Melihat bagaimana mobil ini memperlakukan pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, dan periksa bantuan keselamatan. Dan karena penggemar Tesla sudah tahu, kendaraan Tesla adalah yang paling aman di planet ini, Model 3 memiliki kemungkinan cedera terendah dalam tabrakan dari salah satu dari 900 lebih kendaraan yang diuji oleh NHTSA. Terdengar luar biasa bukan? Bagaimana perusahaan semudah Tesla membuat mobil yang lebih efisien dan lebih aman daripada yang dimiliki pembuat mobil lama yang telah membangun selama beberapa dekade? Arsitektur dan desain yang mendasari Tesla sangat membantu dalam membuat mobil ini kokoh dan aman. Mobil tidak memiliki mesin, hanya baterai karena ini adalah mobil listrik. Semua baja dan aluminium di bagian depan menyerap sebagian besar benturan. Jadi tidak berpindah ke penumpang yang duduk di dalam, dan karena ini adalah mobil listrik, tidak ada tangki bensin juga, jadi Tesla memiliki zona crumple depan dan belakang yang lebih besar. Dibandingkan kendaraan lain dengan mesin di depan dan tangki bensin di belakang. Elon Musk menekankan zona crumple, dia menunjukkan bahwa ini bahkan membuatnya lebih aman untuk Tesla jika menabrak. Gabungan zona crumple kedua mobil jauh lebih lama daripada jika dua mobil biasa bertabrakan. Secara teknis lebih aman untuk pejalan kaki juga, karena mereka hanya akan memantul dari kap mesin daripada membanting blok mesin. Lokasi baterai juga memberi mobil pusat gravitasi rendah, yang meningkatkan penanganan, dan mengurangi kemungkinan terguling. Model Y misalnya, menampung paket baterai yang berat, dan motor listrik di bagian bawah mobil beratnya lebih dari 1000 pound. Ini menjadikannya bagian terberat dari mobil, motor duduk di antara roda, memberikan tambahan 200 pound di antara hub, plus Anda punya berat ban. Karena itu NHTSA menentukan risiko terguling hanya pada 6%. Satu-satunya mobil yang lebih rendah dari itu adalah model Tesla S dengan peluang 5,7%. Berbicara tentang baterai, Tesla telah menjadikannya prioritas utama mereka. Ketika fungsi baterai malam, overheating satu sel dapat dengan cepat mentransfer ke yang lain. Dan itu disebut landasan termal, tetapi ini tidak terjadi di Tesla. Koneksi antar sel dirancang untuk meleleh pada suhu yang jauh lebih rendah. Sehingga sirkuit pada dasarnya istirahat, dan menjaga sel lainnya tetap aman. Sel juga dipisahkan oleh ventilasi pendingin. Dan setiap sel memiliki ventilasi darurat yang memungkinkan gas panas keluar sebelum mereka dapat membangun tekanan yang cukup untuk menyebabkan ledakan. Tetapi bahkan dengan baterai yang berat, jika mobil masih bisa terguling, Tesla memiliki atap yang kuat yang melindungi penumpang. Kebanyakan mobil warisan menggunakan lembaran logam yang paling tipis dan paling kaku untuk atap.
Dan dalam kecelakaan terguling Anda berisiko cedera serius. Tetapi mobil Tesla memiliki atap kaca yang menurut orang kurang aman daripada logam. Tetapi Anda akan terkejut bahwa panel atap pada dasarnya seperti kaca depan, dua lapis kaca keras yang dilaminasi dengan termoplastik. Model 3 khususnya mampu menahan 20.000 pon gaya di atapnya yang 6 kali beratnya sendiri. Dalam uji tabrak panel kaca pecah dengan cara yang dapat diprediksi, tetapi plastik menahan potongan-potongan itu sehingga tidak turun hujan seperti pecahan bergerigi dan melukai penumpang. Tandanya biasanya titik terlemah dari mobil, karena tidak ada yang menyerap dampak tabrakan, tetapi mereka memiliki solusi untuk itu juga. Tesla diperkuat dengan baja kelas ultra tinggi. Dan jika terjadi tabrakan samping, kantung udara tirai yang tebal menyembul keluar untuk tindakan keselamatan tambahan. Tindakan ini disebut sebagai tindakan keselamatan pasif yang berfokus pada hal-hal seperti airbag, tempat duduk dan struktur mobil. Elemen-elemen ini di Tesla berkontribusi pada peringkat keselamatannya yang tinggi juga. Model 3 memiliki airbag tirai tebal dan airbag penumpang depan berbentuk unik yang membantu melindungi kepala penumpang dari pilar mobil dan layar tengah. Dan sementara keselamatan pasif mencakup apa yang terjadi dalam kecelakaan keselamatan aktif, mengacu pada sistem yang membantu mobil menghindari tabrakan di tempat pertama, yang membawa kita ke kontrol stabilitas. Itu tidak mengherankan, salah satu yang terbaik di jalan, sensor berat di kursi memperingatkan pengemudi ketika sabuk tidak tertekuk dengan aman dan menentukan seberapa kuat airbag harus dikerahkan di saat terjadi tabrakan. Namun selain membuat Anda tetap aman dalam kecelakaan juga memiliki fitur yang mencegah terjadinya kecelakaan. Fitur penghindaran pemberangkatan jalur misalnya, mendeteksi ketika mobil melayang ke jalur lain dan mengarahkan dirinya kembali. Dalam tes pemeliharaan jalur darurat ini, Anda dapat melihat bagaimana kendaraan melintasi garis putih menuju kendaraan yang melaju, dan ditarik kembali ke jalur otomatis. Sistem pengereman darurat otomatis mengenali hambatan di jalan dan berhenti dengan sendirinya. Mereka bahkan meningkatkan sistem AEB mereka untuk semua kendaraan model SX dan 3 yang dibangun sejak Oktober tahun 2016. Dan mereka melakukannya menggunakan pembaruan perangkat lunak over the air. Insinyur Tesla sebenarnya memantau data yang dikumpulkan dari rangkaian sensor mobil untuk memahami perilaku pengemudi, dan mereka melakukan peningkatan yang sesuai. Pemantauan konstan ini memberi Anda pengalaman berkendara yang lebih baik, dan membuat Anda lebih aman. Model yang lebih baru juga memiliki fitur yang disebut Red Light Recognition. Fitur pengereman otomatis tidak berarti brand baru. Volvo baru muncul lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi tentu saja Tesla disempurnakan itu dengan kombinasi radar, kamera, dan sensor ultrasonik. Mobil autonomous adalah hal besar berikutnya untuk Tesla, dan faktanya bagi banyak pembuat mobil warisan lainnya, belum ada yang menyempurnakannya, tetapi pelanggan terpilih mendapatkan kesempatan untuk menguji beta kendaraan autonomous untuk Tesla. Itu sepertinya mereka bekerja sendiri baik di kota, maupun jalan tol dengan mudah. Sehebat kedengarannya, driver tetap harus waspada dan siap melangkah kapan saja. Saat ini kami masih menavigasi otomatisasi bersyarat dengan fitur cruise control hanya 1 tingkat di bawah mengemudi sendiri sepenuhnya. Jadi jika mobil mereka sangat aman dan tentu saja lebih baik untuk lingkungan. Mengapa mereka tidak lebih populer? Ya, model termurah 3 masih 2 kali lipat biaya sedan paling murah. Mereka juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengisi daya, sejak baterai mereka lebih besar daripada yang akan Anda temukan di mobil lain. Jika Anda suka berkendara jauh atau suka backpacking, mungkin Tesla bukan untuk Anda, tetapi manfaatnya pasti lebih besar daripada biayanya. Itu adalah investasi jangka panjang yang fantastis di lingkungan dan keselamatan Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah akan membeli Tesla dalam waktu dekat? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda menekan tombol like dan lihat lebih banyak video di channel teknologi masa depan. Terima kasih.